Pesawat Smart Air itu terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danowage. Pesawat itu mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar pelajar kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dua kelompok siswa sekolah menengah atas bentrokan di tengah jalan raya yang masih dipadati kendaraan. Tentu saja membuat resah warga dan para pengendara yang lewat. Suasana mencekam tawuran antar dua kelompok pelajar yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja yang diduga masih berstatus pelajar tampak berkumpul dan melakukan aksi penyerangan terhadap pelajar lainnya di tengah jalan raya yang masih dipadati kendaraan. Tentu saja membuat resah warga dan para pengendara yang lewat. Warga histeris meminta pertolongan saat melihat para pelaku menghadang dan mengejar pelajar lainnya di atas sepeda motor. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Bonto Atu, Kecamatan Bantaeng, tepatnya di tengah arus lalu lintas yang sedang dilalui kendaraan. Anak sekolah pada saat kita turun di TKP sebanyak 4 orang. Motifnya persoalan apa? Pihak sekolah SMA 2 menyerang ke SMA 4. Kemudian hari Jumat kemarin SMA 4 melakukan pembalasan berdasarkan hasil. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan mobil pribadi terpaksa menghentikan lajunya guna menghindari lemparan batu maupun bentrokan fisik antar kelompok remaja tersebut. Kondisi ini sempat membuat mobilitas warga di sekitar lokasi lumpuh sesaat. Dalam aksi ini seorang pelajar terluka di bagian kepala. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun terhadap 7 terdakwa kasus penganiayaan seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi anggota komplotan kelitih atau pelaku kriminalitas remaja. Putusan hakim ini memicu perdebatan lantaran 7 terdakwa divonis bersalah usai melawan kejahatan. Selain divonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun, 7 terdakwa juga masing-masing didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kalau Dawan kita tetap pada... Dari ketujuh ini, orang ini dipidana dengan pidana dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, terdapat 2 orang itu yang sebagai residivis. Jadi terdakwa 4 itu dan terdakwa 6 itu sebagai residivis. Dari putusan ini memang kronologi peristiwanya itu berkaitan dengan meninggalnya itu ada seorang anak yang bernama ini karena
ditemukan ada luka terbuka di bagian perut yang kemudian itu berakibat langsung meninggalnya anak ini ya. Kemudian satu lagi korban itu ditemukan itu terdapat luka dirobek di pantat. Jadi dengan demikian fakta-fakta tersebut membuat majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh. Pemirsa, korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya membantu polisi mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat. Luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu loh? Oh, nggak ada sih ya, takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, satu-satunya. Banyak file-file penting juga. Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan mendapat sanksi. Ban atasnya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pencurian lampu mata kucing dan rambu marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi kini memburu pelaku meski belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, sebut lagi Pak. Sebut lagi Pak, biar berkah. Pakai masker lagi orangnya. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah.
Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Sepertinya di sekolah paksa ya dipakai pahat itu, jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia tuh memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama, tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada masih sedang pengecekan. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencopet di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Mayoritas warga mengeluh infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diderita oleh balita, anak-anak hingga orang tua. Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami ISPA atau infeksi pernapasan akut. Mereka terdiri dari balita, anak-anak hingga orang tua.
Kondisi pengungsian yang cukup panas pada siang hari dan dingin pada malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak muda terserang batuk pilek dan sakit tenggorokan. Sudah kemarin udah periksa 2 kali, batuk, dingin, udah periksa 2 kali. Saya juga orang tua saya, banyak yang sakit kepada periksa. Untuk saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak ya sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal. Itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki. Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare. Warga berharap pemerintah segera membangun huntara di lokasi yang aman dari bencana tanah bergerak. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Akibatnya 18 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah 1 tahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini tali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Nika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.